Nah, jadi sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya kan ya soal aerobim juga yang ini kemarin kita sempat ngebahas minggu kemarin, kita kasih sedikit bocorannya soal aerobim ini kan ya yang bakal diselenggarain tanggal 15-16 besok ini. Mungkin yang pengen kita tanyain dulu ini kan aerobim itu apa dulu. Nah, mungkin yang minggu lalu udah tahu ya, yang minggu ini yang belum itu bisa jelasin dikit Om. Aerobim itu apa? Oke, Aerobim itu sebenarnya cita-cita kita mau bikin satu event otomotif di mana one stop station, artinya satu event semua. Kita berusaha mensupport dan mewadahi semua antusias. Artinya ada yang suka balap, kita sediain drifting. Ada yang suka kontes atau balap kanebo, kita sediain karmit. Yang suka motor besar, kita ada bike meet di situ, ya kan. Lengkap dan semuanya. yang suka motor misalnya San Mori, kita juga ada di situ. Nongkrong di situ semua pada ya. Yang suka foto juga ada di situ. Dan yang suka sama DJ Doji ada juga di situ. Itu dia. Kita mau one stop service station. Berarti literally itu eventnya Petrolhead lah kayak gitu bisa dibilang. Iya, Petrolhead. Dan itu nggak jauh-jauh dari semua yang berbau bensin kayaknya. Masuk di DJ Doji juga. Pakai bensin minumnya dia. Jadi nanti begitu kita masuk datang pertama kali aerobim ini kan 2 hari ya Om Victor ya? Iya betul. Nah itu acaranya bakal ngapain aja sih Om Victor? Oke, di hari Sabtu itu di pagi jam 8 sampai jam 12 kira-kira itu di main hall kita di atrium utama kita ada bike meet dari motor-motor gede. Yang suka Harley, suka motorsport Diablo, Ducati, Suzuki GSX, name it lah semuanya name it ya. Di situ kita kumpulin. Kita berusaha juga galang persaudaraan di antara mereka juga. Harus dong. Nanti kita serahin ke satu darah untuk mimpin mereka. Mungkin nanti saya undang ada 7, mereka ada 26, sekitar 30 klub motor MC ya. 30 klub di situ motor. jam sampai jam 12. Yang mau stay silakan stay, tapi mereka punya acara lagi beberapa. Nah, nanti akan switch ke San Mori di jam 1 jam 2. Di jam 1 jam 2 San Mori lomba foto-foto di sana, mau ngambil foto di dalam bandara sama Apache, sama landasan, background mereka gitu ya. Kita juga undangin foto-foto grafer otomotif yang selama ini ngambil foto hunting di jalan. Kita wadahin di situ supaya mereka bisa jualan foto di situ, di Foto You dan lain-lain dengan aplikasi mereka. Setelah itu jam 3 itu ada lomba foto kontes untuk foto bener dari kita dari Aerobim. Yang udah daftar gitu ya. Yang udah pendaftaran lewat Saudara Gideon. Nanti ada lomba foto jam 3 jam 4. Kenapa jam 3? Karena kita nunggu mataharinya supaya lebih baik. Biar senja, biar agak golden hour lah. Betul. Nah, di situ nanti kita ada satu Apache yang di show di tengah atrium kita. Dan di situ di depan Apache ini ada 5 exotic car. Yang mungkin saya spill sedikit, yang udah kenal saya mungkin pasti tahu R35-nya Om Victor pasti keluar nggak? Keluar. R35-nya Om Victor dikeluarin. Udah lama nggak keluar, kita keluarin. Sekali-sekali dipanasinnya, sekali dipamerinnya. Masa nganggur terus di garasi. Ya, nanti juga ada GT3 RS dari teman kita juga, gitu ya, Porsche. Jadi lumayan, nanti dari Gado-Gado juga kayaknya mau turunin juga Porsche gitu ya. Jadi ada 2 Porsche, 1 GTR. Mungkin yang 2 lainnya nanti kita belum kita tentuin ya. Jadi ada 5 mobil eksotik untuk foto. Boleh foto di situ, boleh bawa model sendiri, boleh BA kita yang difoto. Gitu. Kita ada BA kita kan yang di Videotron kita, gitu ya. Jadi itu di hari Sabtu selesai ending jam 5. Tapi di hari Sabtu di track atau di drift track itu udah ada qualification. Dari jam 8 sampai jam 5 sore udah ada qualification. Kita juga ada taksi drift di antaranya. Artinya jadi nanti ada 2 kali sesi taksi drift bagi para pengunjung yang pengen merasakan gimana sih di dalam mobil drift. Gitu kita sediain ya. Jadi nanti di jam 12 dan di jam 3. Wah, yang itu seru sih. Disediain mobilnya. Kita pakai mobil kita disetirin, kita disetirin tapi disetirin. Betul. Iya, berarti taksi drift. Menarik. Itu berbayar kah Om? Berbayar. Berbayar. Berapa range-nya boleh tahu? 250.000. 250.000 untuk durasi
30 detik biasanya. Wah, 30 detik aja udah mual itu mungkin ya kita. Ngerasain experience Iya, gitu iya. ya. Iya. Kita bawa tandem nanti ya. Jadi dua mobil gitu. Wah. Adrenalin rush itu pasti Iya, kerasa iya, banget iya, di situ iya. tuh. Iya, pasti. Jadi Nanti kalau request mungkin mau sama DJ Doci mungkin lebih mahal. soalnya sambil ngespin ya. Nah, DJ itu Doci dia. kayaknya spesial banget ya. Spesial, dia multi talent soalnya. Yo, Bahaya dia. Ngeri. Iya, jadi itu di minggu sama acara drift di drift track akan semuanya lomba. Aha. Itu penyisian kualifikasi dan sampai babak final. Semua kelas ya, Om? Semua kelas di situ. Kita ada kelas amatir di mana kita bikin hanya 8 besar atau donat. Terserah freestyle. Oke. Kita nggak kasih clipping poin karena judulnya latihan bersama gitu ya. Saya mau mewadai antusias orang-orang yang baru belajar ngepot juga mungkin di sini supaya benar gitu ngedrift gitu dibandingin sama teman-teman lain yang udah lebih bagus gitu ya. Amatir itu kita bikin angka 8 atau donat saja juga boleh. Oke. Freestyle mau bagaimana segala macam caranya, mau dari berhenti mau dari jalan bebas. Mobil yang digunakan juga bebas, tidak perlu roll bar, tidak perlu apa-apa. Yang penting ada seat belt, pakai helm. Oke. Yang penting safety-nya. Safety-nya di situ. Lalu di kelas rookie itu full track. Dikasih soal. Nanti kita spill di Instagram kita hari ini setelah kita podcast semua. Full track tapi sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak tandem. Itu new gen-nya kita lah. Oh gitu. Kalau di event lain tuh namanya new gen, kita kelasnya rookie gitu ya. Artinya sudah bisa, nah nanti mungkin DJ Doci juga akan berkompetisi di situ. Betul? DJ Doci apa aja di disikat. kelasnya, kelas sudah hampir pro ya kan, gitu ya ceritanya. Nanti ada kelas pro di atas itu mungkin ada beberapa pembalap nasional yang akan turun. Di situ nanti akan tandem ya, artinya 2 mobil battle. Nah itu akan seru sekali. Begitu. Itu di kelas-kelas drift kita. Nah lalu di main atrium itu ada car meet atau car show, balap kanebo ya. Itu dipegang sama Bibot, Auto Fine Garage kalau Semarang. Kebetulan Koendra izin karena dia ada event di Gading ya, final juga. Jadi dia titip sama saya, jadi nanti di situ ada beberapa kategori yang nanti juga akan dirilis di Instagram kita malam ini. Dan udah banyak pendaftar 130-an kemarin kalau nggak salah. Itu mobil-mobil keren. Nanti ada lomba tas-tas lampu di jam 6 sore. Ya kan? Kayak tadi waktu mobilnya mau datang itu ya? Yes, seperti itu gitu ya. Jadi nanti ada lomba. Yang merasa mobilnya selama ini terang, boleh boleh aduin di tempat yang tepat ya kan. Kalau kayak gitu tuh lombanya kayak gimana sih Om? Karena aku nggak ngerti nih. Apakah yang paling terang lumensnya atau jauh-jauhan lampunya? Jadi nanti ada sensor di panggung dan ada jarak khusus. Ditentuin semuanya di jarak itu maksimal paling dekat. Boleh mau lebih mundur boleh. Tapi lebih dekat tidak boleh. Jadi itu batas terakhir di situ. Nah di tas-tas nanti keluar lumennya berapa gitu. Berarti ibaratnya kalau pede mundur lagi. Tapi kalau emang kadang-kadang ada yang fokusnya tuh kurang. Kalau mau terang tuh harus lebih mundur gitu Om. Gitu. Ya kan? Mobilnya mungkin lebih tinggi atau lebih pendek. Itu kan butuh lebih maju atau lebih. Betul. Gitu. By the way ini kita sambil ngobrolnya boleh loh Om Victor, Mas Doci sambil kita ngaikos. Kalau ada sambil langsung aja. sebul boleh. Sebul. Apa-apa. Kapan lagi? Nah tadi juga Om Victor udah ngebahas kalau Mas Doci ini nanti di situ juga bakal bawa mobil juga atau betul. Apa. Mungkin boleh nanya dulu ke Mas Doci. Mas Doci ini berarti udah mulai ngedriftnya dari kapan nih? DJ-nya nanti dulu deh kita tanya ya. Kalau belajar driftingnya kurang lebih setahun yang lalu lah. Baru setahun tapi udah langsung ikutan yang pro. Ya itu berkat Om Victor. Emang skill. Om Victor ngajarin, emang skill basicnya berarti emang udah bagus ya Om Victor ya. Iya. Ada bakatnya ya. Pertanyaan berikutnya ini Om Victor, Mas Doci. Kalau hobi balapan tuh sepatunya emang Puma begini ya? Rata-rata kayak kalau ngeliat pebalap-pebalap ratanya Puma pakai gini emang ada alasan khusus gak sih? Ya karena kalau sepatu balap itu kan harus yang kayak ya ini kata Victor ya. Aku belajar juga nih dari. Gak apa-apa. Ini hasil didikannya Om Victor gimana nih? Kalau ini memang cocok buat balap karena kan soalnya kan dia tipis ya. Jadi untuk
Ngerasain. ngatur gasnya tuh lebih enak gitu Oh. daripada sepatu yang tebel. Oh, Ngerasain feel-nya lebih gasnya dapat lebih ketika dapat, pencet ya. pedalnya ya. Karena kan drifting kan utamanya di gasnya. Gitu. Oke. Soalnya biasanya kan kalau dulu diajarin nyetir Ya. supaya lebih kerasa kan kaki Nyeker nyeker udah. dulu tuh. Nyeker kan nggak boleh, nggak Iya, kita safety, nyeker. nggak safety. Iya benar. Makanya ada sepatu khusus balap yang kayak begitu. Berarti udah setahun. Sebelumnya nggak punya basic balapan sama sekali, Mas Doci. Aku tuh dari dulu tuh dari kecil emang suka mobil ya. Suka Senang melihat mobil aja, oke. Kayak main game tuh aku nggak bisa main bola Mas. Aku Oh, sukanya main iya, balap. iya, gitu. iya. Cuma Iya, sekedar itu aja. Cuman iya, ya iya. nggak tahu kayak di tiba-tiba nemu aja ada sekolah drift nih gitu. Oke. Ya udah coba deh. Awalnya tuh cuman pengen bisa doang, tapi Cuman pengen bisa ternyata ngedrift aja. iya, tapi ternyata dari Om Victornya ngedorong aku buat ayo kamu ikut Pejurnas gitu. Widih, langsung Disupport didorong ke jurnas. Ya udah tuh aku latihan mulai dari situ yang aku nggak ada pikiran buat bakal sejauh ini, tapi Ko Victor ngebantu aku supaya untuk jadi pembalap yang serius gitu. Wah. Dan aku udah terlanjur nyemplung nih. udah nyemplung Nah, basah kan sekalian. aku nggak mau berhenti gitu, Iya, basah iya, sekalian iya, gitu. iya. Berarti udah pernah ikut kejuaraan apa aja tuh? Udah 2 kali aku ikut Indonesian Drift Series. Kelas, ngeri. Udah Iya. nggak bisa Boleh, dilawan boleh. ini mah. Boleh. Kalau di Semarang bisa dibilang top notch dong. Mas Doci. More or less. Morso bisa kali ya, cuman Doci ini kalau saya lihat dari pergerakan dari pertama kali dia jadi murid saya sampai posisi sekarang nih pergerakannya lumayan drastis di antara yang lain karena dia ini sama sekali nol ya, basicnya nol Oke. dan jarang sekali latihan. Wah, tuh disindir Soalnya disindir kalau tuh. latihan dia belum tidur biasanya. Baru pulang. Jadi kita Baru pulang. maklumi gitu ya. Tapi ternyata dengan latihan yang sedikit, 2 kali dia ikut event di DS, dia udah sempat lolos ke 16 besar. At least Oke. 16 dari 50 di Iya, itu nasional udah loh. ngeri juga. Iya, bahkan kemarin di Jogja itu sebelah saya, kok jadi nyebutnya Erek ya. Ada orang lain yang udah jauh lebih bagus, lebih semuanya mobilnya lebih proper, lebih top, Ah, nggak masuk. Doci ya, masuk. masuk. Jadi, Mas Doci. Kalau buat Iya. saya, walaupun dia melihatnya gue belum juara kok, nggak apa-apa. Kalau buat gue lu udah juara kayak. Ini kan Asik. Jawa Tengah musuh Indonesia, Iya. iya kan? Iya, Dengan betul, mobil betul. seadanya. Jadi belum mobil yang miliaran. Kita masih mobil yang masih ratusan juta. Musuh mobil miliaran dengan jam terbang yang tidak terhingga. Iya. Udah ngabisin ban ratusan, kita baru ngabisin Betul. berapa? 8 kali gitu ya. Doci mungkin total baru ngabisin 8 ban. Oh iya. Yes, 8. Berarti itu yang katanya itu bukan masalah di bawah kap tapi masalahnya itu di kaki ya Om ya. Di bawah udel. Kalau Mas Doci ya. Kalau di bawah udel terpenuhi semua beres. Kaki ya maksudnya kaki Sama ya. dengkul, Kaki ya. sama dengkul, Kaki dengkul. ya maksudnya Kan kaki. Harus dilatih terus, Iya, Pak. Ngedrift kan betul. gasnya harus ngenge. Iya betul. Maksudnya di kaki. Berarti Kalau kaki Mas Doci kayak gini, malam tangan begini. Yoi. Pujet sapi. pagi Iya, kaki malam tangannya. Yoi. Malam muter ala DJ, siang muter ban. Mas Doci. ngeri. Berarti Mas Doci ini aku mau nanya antara akhirnya nge-DJ atau ngedrift. Mana yang lebih lebih dapat fun-nya? Ya mungkin karena nge-DJ aku udah lama, ada 12 tahun ya. Ah. Jadi kayak aku masuk di balap ini sesuatu yang baru gitu. Dan Hmm. akhirnya terrealisasikan nggak nyangka kalau ternyata aku balapan beneran gitu. Yang kemarin tuh cuman main PS doang. Sekarang bisa balapan beneran gitu loh. Ya masih senang-senangnya Iya, sih. Ah, Gitu. Dan aku juga berharap sih ya udah basah ya udah aku harus punya plan ke depan buat balap gitu loh. plan kedepannya ini berarti kalau dari ini kan berarti termasuk dari didikannya Victor Garage juga ya Om ya. Iya. Berarti Mas Doci ini masuk ke racing manajemennya. Kemarin minggu lalu yang kayak waktu itu kita cerita. Iya. Iya. Kalau di Victor Garage begitu berarti begitu masuk jadi pembalap udah bakal punya plan ke depan bakal apa? Oke, kamu udah juara ini. Ke depan harus ikut ini lagi.
Sebenarnya iya, tapi saya masih ingat ketika saya masih ngobrol sama Doci untuk encourage dia pertama kali main tuh di Starbucks di Citraland. Kita masih bilang Dodge main deh. Saya bilang saya takut kok, jangan takut, main. Jadi at least ketika lu udah main ternyata nggak setakut itu, ya kan Dodge? Bener nggak sih? Kalau udah main, dia sempat demam loh. Dia sempat demam. Waktu mau latihan tuh besok mau balap tanding. gitu. Demam dia. Malam-malam saya beliin obat apa segala macam. Besok ternyata udah cek hard dia. Demam kan? sirkuit kalau kata orang. Demam panggung kayaknya. Demam ya sirkuit kan? dong. Demam sirkuit benar. Jadi sebenarnya kita udah ada planning. Jadi untuk beberapa murid kita yang ada talent, kita akan planningkan. Abis ini kita main ini, abis ini main ini. Tapi juga kita juga tergantung dari mereka ya. Apakah mereka mau ngikutin kita kurikulum kita apa enggak. Oke. Jadi kalau mereka mau kita ikutin, kita berusaha manajerialin, bawa mereka ke, kalau kita udah omongan kok, artinya kita semua sampai ke titik yang maksimal dari kita semua. Ketika lu udah di maksimal dan misalnya lu memutuskan gue mau go internasional gitu dan misalnya kita mau ditinggalin atau kita nggak bisa support, itu buat gue oke banget. Artinya tapi jangan pecah dari awal. Biasanya kan baru muncul nanti digoda-goda tim lain. Udah ikut gua dah gini ya pindah kan. Nah, pindah di sana ternyata cuma dimanfaatin ya kan. Ntar balik lagi ke kita pusing gitu ya. Tapi kita salah satu program racing management kita udah melahirkan beberapa murid yang sekarang notabene selain Doci ada Kevin juga itu yang benar-benar dari nol. Sekarang dia benar-benar serius di balap dan konsisten di dunia balap gitu ya. Gitu. Berarti nah ini kalau Mas Doci setahun udah ikut kejuaraan, udah apa semuanya, yang paling sulit dari drifting itu apa? Selama setahun ini, entah itu ikut kejuaraannya atau dari teknisnya, yang paling sulitnya? Yang paling sulitnya itu gimana kita bisa ngendalin mobilnya itu kita harus mantep gitu sama apa ya komitmennya tuh harus gede. Kalau setengah-setengah malah nggak jadi. Jadi kayak harus ada faktor nekatnya gitu. Harus gaspol gitu. Ketika ngegaspol itu kan orang yang nggak terbiasa pasti langsung jengat ke belakang gitu kan. Itu bikin takut nggak sih Mas Uci? Awal-awal ya. Lama-lama ya kebiasa aja. Karena gasnya ya udahlah, bukan kalau nggak kenceng nggak bisa. Bukan mobilku ini gitu. Mas Uci gitu ya. Ya udahlah. Awalnya gitu mual gitu. Mual banget. Aku pas diajarin. Iya, keputer semua rasanya. Yang bener nih aku harus kayak gini gitu awalnya. Cuman ya dipaksa aja udah. Tapi habis dipaksa, oh iya ya kalau nggak gini nggak bisa ya. Gitu betul. Sampai akhirnya Mas Doci bisa dengan terbiasanya itu sekarang malah jadi ngebut banget deh. Berarti itu pakai mobil apa? Pakai itu E36. E36. Mantap banget Mas Doci, gila. Dan cuman awalnya itu iseng ngikut di kelasnya Om Victor ya kan ya gitu. Terus akhirnya Om Victor kan juga ngelihat ada, ya mungkin juga banyak kan beberapa pembalap juga yang dirasa oke, awalnya cuma ikut kelas aja tapi wah ini orang nih ada potensi nih, bisa nih kita bawa maju. Kalau emang dia mau maju ya udah ayo bareng sekalian begitu. Jadi mungkin sahabat suara yang mau penasaran juga, oh iya ya ternyata di Semarang, karena selama ini kita yang tahunya di Bandung, di Jakarta yang ada kelas drifting ya kan ya. Sekarang di Semarang juga udah ada, bisa dicek aja langsung di Victor's Garage, tinggal dicari aja di Instagram juga bisa. Nanti abis ini kita bakal balik lagi, jadi kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Om Victor, bareng sama Mas Doci juga, dan juga ngobrolin soal aerobik. Balik lagi sahabat suara di Jumat Gaul, masih bersama Om Victor dan juga Mas Doci yang nanti bakal ngebalap di Aerobeams Fest ya Mas Doci ya. Udah siap ya? Ready banget lah Mas Doci lah. Gak sabar sekarang ngomongnya udah gak sabar. Kemarin demam tapi sekarang udah gak sabar. Demam lagi. Di rumah mobilnya. Kali ini masa demam lagi malu. Om Victor, kemarin tuh aku udah sempet buka Instagramnya Aerobeam Fest tuh. Terus udah ngeliat ada beberapa postingan yang dikomenin sama masyarakat umum juga. Ini kalau misalkan mau datang sebagai masyarakat umum, gimana caranya? Apakah berbayar? Mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Boleh dijawab Om Victor.
Oke, Aerobeam kalau masyarakat umum sangat boleh datang gitu ya. Kita sampai H-7 masih ada tiket pre-sale kalau masih ada. Kita cuma sediain around 100 ya, 100-200 lah mungkin untuk tiket pre-sale. Itu untuk 2 hari 50.000 saja. Oke. Jadi kalau nanti tiket pre-sale sudah habis, itu linknya di mana? Di Instagram kita ada. Di Instagramnya Aerobeam Fest juga ada. Di Instagramnya VG Drift School juga ada. Di beberapa teman-teman kita yang support juga ada di story-story di linknya ya. Itu 50.000 untuk 2 hari. Jadi boleh datang, acaranya jam 8 tadi seperti kita bilang, sampai till your mama call sebenarnya. Till your mama call. Kan ada di Doci, jadi till your mama call. Right? Jadi kalau memang udah nungguin DJ Doci mah harusnya sama mama udah nggak kontak-kontakan lagi tuh. Harusnya dan juga nanti kita ada sebenarnya ada DJ performance juga kan di hari Minggunya. Jadi mungkin nanti setelah pembagian piala kita mungkin akan masih stay sampai itu yang perform DJ Doji juga Om Victor. Oh iya dong. Balap abis balap semua diambil, DJ. Semua diambil. Ngeri. Balap iya, DJ iya. Apalagi nih, apalagi. Dan tadi kan ngebahas kenapa Puma. Ya. Kalau dulu gua racunin Doci betul kayak gitu, tapi Dodge BMW kan, Puma dong. Oh, biar ada ikatan ya, sama-sama Jerman juga. Karena BMW, jadi BMW Motorsport itu mereka integratednya sama Puma. Untuk shoes-nya. Dan untuk baju juga ya sebenarnya. Oke. Berarti untuk baju balapnya pun juga di Puma nanti. Betul. Ada yang dijual nggak sih Om wearpack nanti gitu di situ tuh? Kita nanti ada merchandise. Nanti kita akan keluarin dari tim kita mungkin di minggu ini udah bisa keluar. Desain-desainnya bisa boleh PO juga. Lewat mana? Lewat Instagram kita. Cari info tentang Aerobeam Fest dan semuanya selalu lewat Instagram kita. Oke. Jadi itu pasti banyak info terkini dan info terupdate. Merchandise yang PO pasti lebih murah daripada yang beli di lokasi ya. Kita ada dan merchandise juga. Bisa mesen ukuran dulu deh. Betul. Dan nanti after event juga sebenarnya kalau kehabisan bisa beli, maksudnya bisa pesan nanti kita kirim ke. Gitu. Jadi seperti yang di Jogja kemarin juga ada yang kehabisan gitu ya. Saya di Japri, Om saya mau dong gitu ya. Jadi saya pesenannya apa saya kirimin gitu. Berarti pokoknya kalau misalnya mau pesen merchandise, ada bagusnya di PO dulu aja biar nanti pada saat datang tinggal ambil ya. Benar, dan bisa pakai pada saat nanti DJ Doci spin. Spin apa nih? Steer atau DJ-nya? Dua-duanya dong. DJ Doci nanti dua-duanya. Oke, nanti di Aerobeam Fest DJ Doci udah paling banyak supporternya sendiri nih dari Semarang ya kan. Benar, banyak follower juga kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin juga soal dunia drift lah ini Om ya. Karena kan dunia drift bisa dibilang Victor's Garage juga jadi apa ya? Jadi pemulanya lah ini. Salah satu pelopornya di Semarang. Untuk di Semarang gitu. Iya. Kalau buat Om Victor sendiri nih, kalau dari Semarang, kira-kira ini sudah ada gambaran kayak, wah ini kayaknya ini bisa go nasional sih ini sih. Beberapa mungkin ada. Oke, sebenarnya nggak boleh di-spill ya, cuman pasti ada. Jadi tahun depan kita akan terbang lebih tinggi lagi. Ya kan? Jadi makanya kenapa caption di Instagram kita selalu join the movement. Artinya lu jangan sampai jadi follower, man. Yuk kita jadi trendsetternya. Ini gerakan pertama kita, ayo gabung. Jadi bagi orang yang dengerin juga ya kan. Ini movementnya kita lagi bergerak sekarang. Jadi jangan sampai nanti kalau udah ramai baru ikut-ikutan. Lu jadi orang yang terbelakang kan. Mumpung kita lagi baru mulai nih, kita masih bisa ketemu-ketemu gampang kan. Yuk kita mulai bareng-bareng merapat, kita jadi ring 1. Jadi saat kita nanti melaju lebih kencang, kalian tuh udah di dalam gerakannya ya kan. Ini semuanya jadi nggak FOMO kan. Nanti kalau orang nanya, lu nggak ikut drift, lu kemana aja kan gitu ya kan. Jangan sampai seperti itu gitu. Karena kita karena Semarang ini di sentral dari Jawa. Oke, betul. Right? Jadi kita ada di posisi lokasi yang tepat. Di saat ini Semarang punya sirkuit juga. Sirkuit yang sudah kita buktikan 2 kali, 2 tahun kita selenggarakan drift di situ dan memang diakui sama drifter nasional sebagai sirkuit
paling teknikal. Oh. Jadi kita Oke. harus bangga ya. Oke. Nah inilah spill-nya, tapi pasti nasional sudah di depan mata. Oke, jadi silakan berarti. buat sahabat suara, teman-teman semuanya yang punya akses untuk bisa ikutan drift, jangan cuma jadi penonton aja. Mungkin buat kita berdua kan Kita belum penonton. punya akses ke situ ya, Yo ya. Betul. Someday mungkin kita bisa ikutin mobil kita buat ngedrift. Bisa. Disetirin sama joki tapi. Iya, disetirin Kalau gue sama mah joki. udah nggak mungkin berani. Gue gak berani gue. Asli, saya 80 udah mual. Om. Dia 80 di tol udah mentok tuh. Yang punya aksesnya buat ikutan drifting, ikutan. Jangan Betul. cuma jadi penonton aja. Mumpung ini juga lagi bareng-bareng mau maju, jadi bisa bareng-bareng juga ketarik semuanya. Dilihat kalau ternyata Semarang itu juga ada. Nah. Ternyata Semarang itu juga potensial nih. Jadi nanti gitu. majunya bareng, bangganya juga bareng-bareng. Betul Betul, sekali. yes. Dan yang pasti juga buat teman-teman semuanya yang mau ikutan di Aerobim Fest, nah itu bisa langsung dicek aja Instagramnya, mau daftar mungkin masih bisa daftar lagi semuanya. Tanya aja buat kita support bareng-bareng karena ini kan movement ya, tadi Yep. dibilangnya ya, Aerobim ini ada salah satu movement juga buat bisa bawa Semarang ini dilihat sama Betul. dari kota-kota lain. Betul. Gitu. Put Semarang on the map. Yoi. Nah. Itu dia harapannya Om Victor, sahabat suara. Kita bisa bareng-bareng ngewujudinnya. Seluruh warga Semarang ini bisa kok. Gue yakin bahwa yang hobinya motor juga bakal datang ke Iya, situ. betul. Yang hobinya mobil juga datang ke situ. Yang penasaran doang kayak apa dunia drift, boleh juga datang ke situ. Yang mau ngelihat join the hype-nya itu juga boleh, silahkan aja. Langsung Gitu. cek sekarang Aerobim Festival 15 sampai 16 November 2025. Kosongin tanggalan kamu, kita datang ke sana rame-rame. Beli tiketnya murah, pre-sale-nya masih ada. Terima kasih Om Om Victor. Victor, terima kasih Mas juga, Doci. terima kasih juga. Yang pasti sukses untuk nanti Aerobim Fest-nya. Nanti kita yang pasti kita juga bakal ngelihat di situ semuanya. Nanti habis ini kita bakal balik lagi setelah azan maghrib. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jumat Gaul.